Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. Amma ba'du, falhamdulillah wal alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya karena sebaik-baiknya pujian seorang hamba adalah kepada pemilik pujian sejati, kepada Al-Hamid yang maha terpuji, yang telah memberikannya segala macam kenikmatan yang tidak mungkin bisa dihitung. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah pertama, Allah hidupkan kita setelah Dia mewafatkan kita. Sehingga sangat layak kita berdoa, alhamdulillah illadzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mewafatkan kami dengan kematian kecil, yaitu tidur. Dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita di dunia. Pada pagi ini kita insyaallah sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab fikih Muyassar. Ya, dalam hal ini tentu kita masih di bab al-faraid atau tentang warisan. Kemarin terakhir yang mana ya? Oh, masuk asobah, udah asobah. Oh ya, masuk asobah sudah ya? Pembagian sudah ya? Baik. Ya, kita sedikit review aja asobah. Asobah sebagaimana kita ketahui adalah ahli waris yang mewarisi tanpa ketentuan bagian waris. Karena bila dia sendiri, dia mengambil semua harta warisan. Tapi kalau bersama ahli waris yang bagiannya ditetapkan, maka dia mendapatkan sisa pembagian. Jadi asobah ini unik. Dia kalau bersama ahli waris yang bagiannya ditetapkan setengah, seperapat, seperdelapan, sepertiga, seperenam dan 2/3, maka dia mendapatkan sisa. Tapi kalau dia sendirian, dia bisa mengambil semua harta warisan. Ya. Oh, muncul. Jadi dia bisa mendapatkan sisa atau bahkan dia bisa mengambil semua harta warisan seluruhnya. Ya. Alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah bagian waris yang telah ditentukan kepada para pemilik haknya. Fama baqi fali aula rajulin dzakar. Kalau ada bagian harta yang tersisa, maka ia diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat. Ahli waris laki-laki yang paling dekat. Dan asobah ini, ya, sedikit kita mengulang, ada 3 macam. Asobah bin nafs, asobah yang secara sendirinya dia asobah. Jadi dia pilihan, dia memang secara sendirinya dia asobah. Seperti anak laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki ke bawah.
Cucu laki-laki dari siapa ini? Dari si mayit tentunya ya. Cucu laki-laki dari si mayit, baik mayit perempuan ataupun mayit laki-laki. Ya. Kemudian bapak dan kakek dari bapak ke atas. Bapak dan kakek ya dari bapak ke atas, maksudnya dari jalur ayah. Ke atas tuh maksudnya kalau bapak meninggal ke kakek, kakeknya ternyata meninggal, tapi ayahnya kakek ternyata masih hidup, maka dia mendapatkan warisan yang disebut asobah. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, itu juga merupakan asobah. Ya. Dan anak dari keduanya dari jalur bapak ke atas. Ya, anak dari keduanya dari jalur bapak ke atas. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak. Dan juga anak-anak mereka, berarti keponakan-keponakan kita dari saudara laki-laki kita, baik yang saudara kita sekandung ataupun seayah, ya, dan anak dari mereka, maka mereka adalah pewaris dari jalur disebutnya asobah, ya, asobah. Tapi kalau seibu dia bukan asobah disebutnya, karena dia nanti ada hitungan khusus saudara kita yang seibu. Kemudian saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak dan anak keduanya, ya, diulang tulisannya. Paman sekandung dan paman sebapak ke atas. Jadi nanti kalau lihat warisan itu antara lain pertama ke anak, ke orang tua, terus kemudian ke samping saudaranya, saudara seayah, kalau tidak ada baru nanti ke paman. Paman sekandung dan paman sebapak. Paman sebapak maksudnya adalah yang ayahnya sama dengan ayah kita, ayahnya sama dengan ayahnya ayah kita, ya. Dan anak dari keduanya ke bawah, anak dari keduanya dari bawah. Bila salah seorang dari mereka sendiri, maka dia bisa mendapatkan semua harta warisan. Kalau dalam setelah kita petakan, ternyata saudara kita yang ada cuma tinggal nyisa mereka, ya, salah satu dari mereka, terutama yang paling dekat, maka dia mendapatkan semua harta warisan. Tapi kalau tadi dia bersama ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan, yang disebut asbal al-furud, maka dia dapatkan sisanya. Dan bila warisan tidak tersisa sedikit pun, maka mereka tidak mendapatkan apapun. Tapi kalau anak itu tidak mungkin, pasti selalu ada bagiannya. Bagaimana ya, itu kita bisa tahu bahwa faraid ini pembagiannya datang dari Allah. Ini kan hitungannya cukup rumit. Tapi nanti kalau asobah itu bisa gitu, dia bisa tidak dapat sama sekali. Kalau memang bagian yang sudah ditentukan itu dihitung ternyata tidak tersisa. Tapi kalau anak nggak mungkin, pasti dia ada sisa atau bahkan dia akan bagiannya banyak. Kalau anak laki-laki, walaupun yang lain ada yang 1/8, ibunya, neneknya 1/6, kakeknya 1/6, pasti dia akan mendapatkan bagian, nggak mungkin habis kalau dia. Ini di sini kita lihat sistemnya ini dibuat oleh Allah karena begitu canggih, mereka nggak mungkin kehilangan hak kalau anak. Ya. Kemudian asobah bil ghair adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapak. Disebut asobah bil ghair, itu maksudnya mereka hitungannya jadi tidak tentu, kayak cucu anak perempuan. Kalau sendirian dia cuma dapat setengah. Tapi begitu ada saudara laki-laki dia, baik yang ibu yang sama atau ibu yang beda sama dia. Seseorang meninggal, ya. Seseorang meninggal ini misalnya, ya sebentar, kita kayaknya lebih enak selalu digambar ya. Sebentar. Ini seorang meninggal, lalu dia tadi punya istri, kemudian punya anak perempuan. Ini istri pertama, anak perempuan.
dia ini sudah ditentukan kalau anak yang perempuan satu dapat setengah. Tapi kalau ternyata si mayit ini mungkin punya istri yang lain, anggaplah istri kedua, balik diketahui atau tidak, tapi sah pernikahannya, ternyata ada anak laki-laki. Ini kalau ada anak perempuan, ada anak perempuan juga, maka jadi anaknya dua. Jadi ini mereka dapat 2/3. Bagian sudah ditentukan, 2/3 dibagi 2. Tapi beda halnya kalau ini adalah anaknya anak laki-laki, ya, anaknya saudaranya ini adalah anak laki, maka dia akan menjadi asobah. Ini setengah nggak ada lagi, dia akan menjadi sisa dapatnya. Dilihat si mayit ini selain punya istri, apa punya orang tua atau tidak, punya ibu atau ayah. Kalau mereka orang tua masih hidup, ini dapat 1/6, ayah dapat 1/6, ya. Baru nanti dia dapat sisanya anak perempuan sama anak laki-laki ini. Ya, cara ngitungnya gimana? Yang penting laki-laki dapat 2 bagian. Kalau anaknya 2, nanti dari sisa ini, ya, karena anak laki-laki dapat 2 bagian, dia menjadi ya dihitung nanti dia dapat 2/3 dari sisa harta, sedangkan si anak perempuan dapat 1/3. Tapi ini hitungan ini 2/3 1/3 ini sisa, ya. Ini berdasarkan hitungan berdua saja. Jadi intinya bisa dapat sisa. Jadi anak perempuan kalau dia ada saudara laki-laki, dia mengeluarkan jatah dia yang asalnya setengah, ataupun kalau ada 2 anak perempuan 2/3, ini jatah yang sudah ditentukan itu dari semua harta waris hilang. Jadi akhirnya jadi asobah. Jadi hitungannya dari sisa-sisa sini, ya. Dari sisa-sisa ini. Tapi kalau anak-anak ini akan berputar, yang dihitung adalah ayah, ibu, dan istri. Saudara si mayit nggak akan dilihat karena terhalang oleh anaknya, nggak akan dilihat. Begitu pula tadi cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapak, ya, masing-masing dari mereka kalau ada saudaranya, maka saudara laki-laki maka akan menjadi asobah, ditambah dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki dia menjadi asobah kalau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, ya, yang sederajat secara mutlak. Maksudnya seseorang ini meninggal, dia anaknya sudah meninggal juga, yang ada adalah cucu. Ini anak laki misalnya, ini anak laki. Tapi kemudian anak-anaknya ini meninggal duluan sebelum si mayit. Mayit meninggal tahun 2024. Yang anak pertama meninggal tahun 2000. Yang anak kedua meninggal tahun 2021. Mereka punya cucu, ini karena anak laki-laki. Yang ini punya cucu anak perempuan, ini anak laki. Kita ketahui bahwa yang menghalangi waris adalah seseorang meninggal lebih dulu. Ini dia nggak dapat langsung anak lakinya, tapi anak mereka dapat, karena mereka secara hakikatnya memang mereka ahli waris. Anaknya perempuan, anak perempuan dari anak laki dia dapat. Dia kalau cuman sendirian maka dia bisa dapat setengah. Tapi ketika ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka dia menjadi asobah, berbagi sama anak laki ini, berbagi, ya. Terus kita lihat di sini, ya, saudara laki-laki atau anak laki-laki pamannya. Juga ada asobah bil ghair. Mereka adalah saudara-saudara perempuan sekandung bersama anak-anak perempuan
dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki. Bila ada 2 orang atau lebih waris, ahli waris asobah berkumpul, ya, lalu keduanya sama dari sisi arah, kekuatan dan derajat, maka keduanya berserikat dalam warisan, seperti anak-anak dan saudaranya. Bila keduanya berbeda dari sisi arah, maka didahulukan yang lebih kuat, seperti anak dengan bapak. Ya, jadi kalau anak sama bapak didahulukan derajatnya, kalau ada anak laki-laki didahulukan sebelum ayahnya. Sekarang kita bicara hajab. Hajab adalah terhalangnya seorang ahli waris dari sebagian warisan atau seluruhnya, disebabkan keberadaan ahli waris lain yang lebih berhak daripadanya. Hajab ini sama kayak hijab, Bu. Kalau ibu-ibu hijab. Hijab ini apa? Penghalang kan? Penghalang pandangan manusia terhadap aurat yang dimilikinya. Al-hajab ini sama, terhalang. Ahli waris, seorang ahli waris terhalang entah dari seluruh harta waris ataupun sebagian. Hajab ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hajab yang disebut ausaf, sifat, yaitu terjadi pada orang yang menyandang satu sifat dari 3 penghalang warisan. Pertama, perbudakan. Kalau dia budak, walaupun ayahnya kaya raya, maka dia tidak mendapatkan harta waris. Kenapa? Karena budak itu hakikatnya dimiliki oleh majikannya. Maka ketika dia memiliki harta waris, uangnya akan atau hartanya akan dimiliki otomatis juga oleh sang majikannya. Maka ini menghalangi waris. Kemudian pembunuhan naudzubillah, ya. Kalau seseorang membunuh orang tuanya, baik karena urusan warisan ataupun bukan, maka anaknya ini tidak akan mendapatkan, terhalang dia, ya. Dan yang ketiga, perbedaan agama, ikhtilafuddin. Kalau orang tuanya kaya, ya, lalu anaknya beda agama, maka tentunya tidak dapat. Misalnya begini, orang tuanya muslim, kaya raya, waktu meninggal anaknya ini naudzubillah ternyata ada yang murtad, maka sengotot apapun dia ingin dapat karena dia jelas anaknya, anak yang sah, tapi karena dia murtad maka tidak diberikan. Berdasarkan perkataan Nabi SAW, la yarisul kafiru mu'mina, seorang kafir tidak bisa mewarisi harta seorang muslim, walal muslim al-kafir, begitu pula seorang muslim tidak mewarisi harta orang kafir. Bagaimana kalau misalnya saat ayahnya meninggal dia masih muslim, ya, ada warisan, apa warisannya? Rumah, harganya 10 miliar, masing-masing anak kalau dihitung-hitung ternyata dapat 1 miliar. Dia masih muslim. Terus ternyata setahun kemudian rumah belum kejual, ya, si anak itu karena salah pergaulan, naudzubillah, akhirnya dia murtad, nikah sama seorang Nasrani, kemudian dia agamanya menjadi Nasrani. Rumah belum dijual, baru kemudian setahun kemudian atau 2 tahun setelah kematian sang ayahnya, rumah dijual, kemudian dibagi. Apakah si anak yang tadi asalnya muslim waktu ayahnya meninggal tapi kafir setahun kemudian, apakah diberi? Para ulama menjawab tidak. Walaupun waktu meninggal itu masih muslim, ya, tapi karena belum dibagi, pas dibagi dia sudah dalam keadaan kafir, maka tidak dibagi. Semerengek apapun dia nggak bisa, secara hukum agama tidak boleh, ya. Begitu juga dengan orang kafir, keluarga kafir misalnya, para centeng-centeng, ya, misalnya anggaplah anaknya 9 naga, ya. 9 naga punya anak, ya. Ada yang masuk Islam, ya. Kemudian ternyata naga ini mati, ya. Jadi bangkai naga. Terus apakah kemudian si anaknya yang muslim mendapatkan? Jawabannya tidak. Kecuali keluarganya mengatakan, nah kita kasih ini buat hadiah anak kita yang Islam. Nah itu boleh,
Dalam arti apa? Hibah. Bukan bagian dari, bukan dia nuntut waris ya. Nah ini kalau yang tiga ini, perbudakan, pembunuhan atau perbedaan agama, istilahnya wujuduhu ka'adamihi, istilahnya kata orang Arab. Keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Kalau ada tetap tidak dianggap. Seolah-olah tidak ada anak saja kalau anak yang membunuh. Dulu waktu itu naudzubillah pernah di Medan ya, dan terjadi di beberapa tempat. Seorang anak dia membunuh orang tuanya, dua orang tuanya naudzubillah, begitu pula adiknya. Yang nyisa tinggal kakaknya. Terus kakaknya itu yang aneh gitu ya, masih mengunjungi. Soalnya dia cuma satu-satunya kerabat saya, kata kakaknya ini. Ya, kerabat gimana? Dia sudah membunuh orang tuanya, dua-duanya, adiknya juga dia bunuh, naudzubillah. Ya, maka itu sudah terhalang warisan. Atau seperti di Depok, mungkin kurang dari setahun yang lalu, dia bunuh orang tuanya. Kalau ini jelas dia pengen warisan, karena pengen dapat harta orang tuanya cukup berada, dia masih pemuda ya, subhanallah, mungkin masih ingat beritanya. Dia membunuh ayah dan ibunya dan adiknya, semua dia bunuh. Dia tinggal dia sendiri, anaknya dua, orang tuanya ini dia dan adiknya. Jadi tinggal dia ahli warisnya. Tentu ini sebanyak apapun hartanya tidak akan sampai ke dia. Pertanyaannya lalu ke siapa? Ya di situ kita belajar waris. Ini dianggap tidak ada saja, kayak orang nggak punya anak saja. Ya, maka akan ke asobah. Akan ke, kalau yang meninggal ini masih punya ayah, ibu, maka ke mereka. Kalau tidak, kemudian nanti ke saudaranya, ya, saudara sekandung, saudara seayah, ya, dan saudara seibu, atau ke anak-anak mereka, anak saudara kandung, anak saudara seayah, anak saudara seibu itu nggak dapat, bukan ahli waris. Kemudian hanya ayahnya saja yang ahli waris, tapi anaknya bukan. Kemudian ke pamannya, kalau nggak ada baru ke pamannya, paman sekandung, paman seayah, paman seibu tidak. Nah ini artinya menghalangi. Kemudian ada yang disebut hajab ashkhos, perseorangan. Ya, pertama yang ashkhos ini terbagi menjadi dua. Disebutnya hajab hirman, penghalangan, terhalang seorang ahli waris dari warisan secara total. Dan ini bisa kena ke semua ahli waris, kecuali 6 orang. 6 orang ini nggak akan mungkin terhalang. Nah ini istimewanya. Jadi orang-orang terdekat dari si mayit ini nggak mungkin terhalang warisannya, kalau dia tidak memiliki sifat tadi, tidak membunuh, bukan budak ataupun kafir. Pertama, ayah, ibu, ini nggak mungkin ada yang menghalangi. Suami, istri, anak laki-laki dan perempuan, itu tidak mungkin terhalangi. 6 ini yang paling kuat. Warisan ini paling kuat buat mereka. Ya. Ada yang disebut hajab nukson, yaitu terhalangnya seorang ahli waris dari bagian yang lebih banyak kepada bagian yang lebih sedikit. Dia harusnya dapat banyak, tapi ternyata ada seseorang dalam satu arah tertentu, nanti kita lihat, itu akhirnya mengurangi. Ya, contohnya, ya, misalnya yang pertama ini terbagi menjadi 7. Ini istilahnya memang difahami oleh orang yang mengetahui faraid ya. Perpindahan dari suatu bagian ke bagian tertentu yang lebih rendah. Ini berlaku pada orang ahli waris yang memiliki 2 bagian fard, yang memiliki 2 opsi. Ya. Contohnya begini. Seseorang mayit ini anggaplah perempuan. Ya, mayit ini tidak punya anak, punya orang tua.
ya, atau punya ayah, atau anggaplah orang tuanya tidak ada, supaya gampang kita. Dia punya meninggalkan suami. Suami kalau sang mayit tidak meninggalkan anak dapat berapa, Pak? Setengah. Ya, setengah. Mayit suami ini dia bisa dapat setengah, bisa dapat seperempat. Ada dua opsi. Tergantung dia punya, yang meninggal ini punya anak atau tidak. Kalau misalnya dia tidak punya anak, dia dapat setengah. Tapi ternyata si perempuan ini pernah menikah dengan laki-laki lain dan punya anak, ya, dengan suami lain. Punya anak satu atau lebih, laki-laki atau perempuan, pokoknya punya anak. Mau satu atau lebih, pokoknya punya anak. Maka dia terhalang, sang suami ini yang waktu dia meninggalkan satu suami, terhalang mendapatkan setengah. Dia dapatnya menjadi seperempat. Itu maksudnya hajab nukson ini, pengurangan, ya, pengurangan. Atau naudzubillah dia punya suami, dia tidak punya suami, tapi naudzubillah dia pernah berzina, naudzubillah. Maka anak zina, anak hasil perzinahan itu dinisbatkan ke ibunya, dianggap sebagai ahli waris ibunya. Jadi walaupun sang suami, setahu saya dulu saya nikah sama istri saya perawan, dia nggak punya anak, ya jelaslah perawan misalnya, ya, dia nggak ada anak, ya. Ternyata ada seseorang, ya, mengaku bahwa saya anaknya ibu ini waktu meninggal, dan memang saya anaknya tapi saya adalah hasil perzinahan, naudzubillah, ibu saya, ya. Maka apakah anaknya menjadi ahli waris sehingga menghalangi dia, suami yang asalnya dapat setengah jadi seperempat? Jawabannya ya. Jadi kalau ada anak zina, tapi anak zina itu tidak dinisbatkan ke ayahnya, jadi dia nggak dapat warisan dari ayahnya, tapi dari ibunya dapat, ya. Ini disebut hajab nukson, terhalang, mendapatkan hak yang besar. Begitu pula istri kalau misalnya, ya, sang suami ini ternyata punya anak, ya, suami punya anak, mayitnya laki-laki, punya istri. Ternyata sang suami punya anak, dia harusnya dapat, kalau nggak punya anak dapat seperempat. Tapi begitu punya anak dia menjadi 1/8. Walaupun bukan hasil pernikahan dengan saya, tapi pernikahan dengan istri sebelumnya. Walaupun dengan istri sebelumnya, ya. Atau bisa jadi ada seorang yang datang kepada dia, saya anaknya bapak ini. Dulu bapak waktu tugas dianggaplah di mana? Di Sulawesi. Bapak nikah sama ibu saya diam-diam. Gitu kan? Nah, ibu saya sudah meninggal, saya anaknya. Maka sang istri yang harusnya dapat 1/4 menjadi 1/8. Walaupun istrinya, oh, saya nggak tahu kamu, tapi ternyata benar itu anaknya. Ya, ini akan mengurangi haknya dia. Ya. Begitu pula ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan si bapak. Ibu itu, kalau si mayit dia tidak meninggalkan anak, tidak meninggalkan anak, nggak punya anak, dan dia nggak punya saudara yang lebih dari 2, mungkin punya saudara tapi 1, pokoknya nggak lebih dari 2, maka ibu itu dia bisa dapat berapa, Bu? 1/3. Dengan syarat apa? Mayitnya nih nggak punya anak, nggak punya saudara. Kalau istri nggak masalah, pokoknya nggak punya anak, nggak punya saudara lebih dari 1, nggak punya saudara lebih dari 1. Maka si ibu bisa dapat 1/3, bagian yang besar.
Tapi kalau si mayit ini punya anak ataupun punya saudara lebih dari satu, maka si ibu nggak dapat sepertiga lagi. Dia terhalang mendapatkan sepertiga, dapatnya jadi 1/6. Seperti itu. Ya. Begitu pula dengan cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan sebapak. Dia pun sama. Dia bisa dapat cucu perempuan dari anak laki-laki ini, dia kalau satu anak bisa dapat setengah. Saudara perempuan sebapak pun begitu. Tapi begitu ada temannya, maka ada cucu yang lain dari anak laki-laki, maka dia berubah nanti ketentuannya. Ya, kemudian juga yang kita langsung saja yang ringkas ya, kita yang berbeda. Kalau ini yang kedua ini sama, hampir sama. Ya. Yaitu perpindahan dari asobah ke bagian tertentu yang lebih sedikit darinya, yaitu untuk bapak dan kakek yang mendapat arisan asobah berpindah menjadi bagian fardu. Nah ini, bapak dan kakek. Juga ada yang disebut penghalang tuh seperti ini Pak. Penghalang dari mendapatkan yang penuh. Mayit. Dia punya istri lah. Dia punya anak laki, punya anak perempuan satu-satu, punya ibu, punya ayah. Ketika mayit meninggal, ini kan bagiannya sudah ketahuan Pak ya, istri dapat 1/8, ibu dapat 1/6, ayah dapat 1/6, ya. Ya. Nah ini ayah ini bisa jadi asobah kalau apa? Ini mohon maaf, contohnya saya rubah. Ini dia punya anak perempuan 2, atau lebih mudah lagi supaya mudah ininya, punya anak perempuan 1. Anak perempuan 1 ini dia dapat setengah, ya, dapat setengah. Nanti kalau ada sisanya kemana? Akan disisanya ke ayah. Karena dia tidak punya anak laki-laki. Ayah bisa mendapatkan sisa. Dia dapat 1/6 juga dapat sisa. Tapi kalau ada anak laki, maka akan habis di sini harta itu. Ya. Jadi seseorang kalau cuma punya anak perempuan, harta itu pasti akan pertama naik ke atas, ke ayahnya. Kalau ayahnya nggak ada, baru nanti ke saudara si mayit. Saudara mayit. Nah ini intinya, sang ayah ini, kalau si mayit punya anak si mayit ini tidak punya anak, dia bisa asobah, bisa mendapatkan sisa. Tapi begitu punya anak laki, maka dia hanya dapat 1/6 saja. Itu yang disebut hajab yang mengurangi. Ya. Juga penumpukan ahli waris pada satu bagian tertentu. Misalnya begini. Ini kalau yang meninggal ini meninggalkan satu istri. Meninggalkan satu istri. Maka dapat berapa Bu? Ini dapat, ini anak, ada anak. Istri dapat berapa Bu? 1/8. Ternyata si bapak teh punya istri lain. Ini istri di Bandung, satu istri di Semarang. Ini dapat berapa Bu? 1/8 dibagi 2. Ternyata si bapaknya pernah tugas juga di Surabaya. Jadi punya istri lagi di Surabaya. Jadi berapa Bu? 1/8 bagi 3. Pernah ke Medan juga. Nah, karena tugasnya namanya orang tugas Bu ya. Lagi zaman dulu gitu kan, nggak bisa diajak istri. Punya juga di Medan. Jadi berapa Bu? 1/8 dibagi 4. Wayahna Bu ya. Wayahna 1/8. Nah ini disebutnya nukson, pengurangan. Harusnya dia dapat 1/8 penuh, tapi karena ada istri yang lain,
akhirnya dikurangi, ya, dikurangi. Tapi kalau orangnya kaya banget ya nggak masalah. Seperti Utsman bin Affan, istrinya 4 waktu meninggal, tapi itu mereka dapat berapa puluh miliar kalau dihitung sampai sekarang. Satu setiap istrinya itu, ya, saking banyaknya harta beliau. Ya. Ya. Gimana Bu? Iya, iya, ya. Walaupun sudah dikasih jatah masing-masing, tapi waktu yang yang si mayit meninggal, dia meninggalkan harta, tetap mereka mendapat bagian lagi. Nah, yang tadi mah hibah, jadi milik masing-masing. Tapi si bapak teh waktu meninggal punya tambang emas. Dibagi lagi nggak? Dibagi lagi Bu. Bonus buat ibu-ibu. Ya. Dibagi lagi tetap. Ya. Jadi kalau ngasih mah ngasih, itu mah hibah saja. Hibah saja. Kecuali misalnya begini. Terkadang yang suka jadi masalah tuh begini. Dia punya 2 istri. Rumah itu statusnya nggak jelas. Sampai meninggal, istri pertama di sini, istri kedua di situ. Itu nggak jelas. Dia nggak pernah akad, nggak pernah bilang bahwa ini rumah buat kamu, wahai istriku. Dia nggak pernah bilang. Sampai meninggalnya 2 rumah tersebut ngegantung antara milik si mayit atau milik istrinya. Apa memang pembagian istrinya? Nah, itu juga kejadian, sering kejadian. Kalau demikian gimana? Kalau tidak ada akad atau tidak ada kejelasan bahwa itu adalah hibah, maka itu tetap harta waris. Jadi 2 rumah itu akan dibagikan ke ahli waris, termasuk ke istri-istrinya tadi. Tidak bisa dibilang ini kayaknya rumah untuk istri pertama, ini kayaknya untuk istri kedua. Kalau dia nggak pernah bilang, maka tidak bisa demikian, karena belum terjadi hibah, ya, seperti itu. Nah, ini sedikit lagi kita sebutkan. Berdasarkan ini kami berpendapat bahwa ahli waris yang terhubung dengan mayit dengan perantaraan ahli waris lainnya, maka ahli waris perantara tersebut menjadi penghalangnya. Sedangkan ahli waris usul tidak dapat dihalangi oleh kecuali oleh usul, furu oleh furu yang lebih tinggi, wasi bisa. Ini maksudnya begini. Kalau misalnya ini kayak seseorang meninggal, dia bisa menghalangi, prinsipnya begini. Semua yang lebih dekat itu akan menghalangi kerabat yang lebih jauh. Misalnya begini. Ini ayah kan dapat warisan. Kakek juga jadi ahli waris. Tapi kalau selama masih ada ayah, kakek tidak dapat. Jadi terhalang kalau ada yang lebih dekat dengan si mayit. Tapi kalau misalnya ini meninggal, maka kakek baru dapat. Begitu pula dengan anak. Anak laki ahli waris. Cucu laki juga jadi ahli waris. Tapi cucu dia tidak dapat kalau masih ada anak laki-laki. Misalnya dia cucu laki-laki dari anak laki-laki, cuman masih ada omnya. Omnya yang jelas laki-laki, maka dia tidak dapat. Pokoknya yang jalurnya lebih dekat ke si mayit itu akan menghalangi yang lebih jauh. Ya. Terutama kalau ini menjadi perantaranya. Cucu laki-laki itu hubungannya dengan si kakeknya karena apa? Karena ada ayahnya. Maka selama ada ayahnya, sang cucu tidak mendapatkan warisan. Ya, seperti itu. Ya, baik, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Dari suatu keluarga itu keluarga kafir gitu, semua kafir, saya jadi anak-anaknya masih pada suatu perjalanan waktu ada anak-anaknya itu dapat hidayah itu kan pada kasih ayah yang kafir itu, maka anak-anak itu
mewarisnya adalah kafir. Ya. Tapi harta itu ada rumah, tapi apakah tetap menggunakan rumah itu punya syarat? Ketika meninggal, dia tinggal meninggalkan rumah. Semuanya asalnya kafir, yang meninggal kafir, tapi istrinya dan anak-anaknya masuk Islam. Bagaimana dengan penggunaan rumah tersebut? Allahu alam ya. Cuman yang pasti itu bukan bagian dari warisan mereka. Itu dikembalikan ke keluarga si laki-laki. Kalau mereka mengatakan sudah nggak apa-apa tinggal di sini saja, atau ini buat kalian saja, yaitu dianggap sebagai hibah karena mereka adalah pewaris dari si laki-laki tersebut. Karena yang keluarga inti sudah bukan pewaris. Tapi kalau ternyata keluarga, Allahu alam, keluarga si mayitnya ini, misalnya ayahnya, saudara-saudaranya bilang, sudah ini buat kalian saja, itu dianggap sebagai hibah. Ya. Yang digunakan Ya keluarganya ahli waris, kan ahli warisnya itu jadi karena keluarganya masuk Islam semua, jadi ahli warisnya ini kembali ke keluarganya dia, ayahnya atau saudara-saudaranya, ahli warisnya mereka. Kalau mereka mau ambil, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau mereka mau bilang, sudahlah buat kalian saja, ya dia bisa ambil. Itu dianggap sebagai hibah. Dianggap buat dia bagi kalian ini siapa Pak? Diperjelas. Bagi istrinya, ya berarti itu bagian istrinya. Anak-anaknya nggak dapat karena bukan warisan ini mah. Kalau memang keluarga yang meninggalkannya bilang buat istrinya saja. Tapi kalau misalnya keluarganya bilang buat anaknya saja, ya berarti istri nggak dapat dari situ. Tapi ya kalau dia tinggal ya namanya tinggal ya bisa. Cuman itu bukan bagian dia. Karena yang ahli warisnya menghibahkan buat anaknya. Seperti itu. Allahu a'lam. kalau misalnya itu istrinya, maka istrinya. Tapi pada satu istri itu meninggal itu jadi waris dari anak-anaknya itu. Iya, karena statusnya harta sudah pindah menjadi milik istri, sedangkan istri muslim, anak-anaknya muslim. Ya berarti dibagi waris walaupun asalnya dari sang suami itu jadi ahli waris, bagian jadi ahli waris. Gitu. Jadi kan pada suatu saat bisa jadi waris. Iya, iya betul. Ya bisa seperti itu. Ya. Baik, silakan. Ya. Misalkan orang itu punya dua rumah, Ya. diberikan pada anaknya masing-masing satu. Ya. Tapi orang tuanya itu masih tinggal dengan salah satu anaknya. Nah, rumah yang ditinggalin sama orang tua, yang bersama anak sama orang tua itu tetap sudah dihibahkan atau tetap Ya kalau sudah dihibahkan, dihibahkan. walaupun tinggal Iya kan tinggal mah ikut saja. Itu. Ya, kalau judulnya hibah berarti kepemilikan ada pada si anak. Suatu saat mungkin anak berpikir, saya ingin jual rumah ini. Maka dia berhak. Kenapa? Karena sudah menjadi milik dia. Sudah menjadi milik dia. Ya, seperti itu. Ya, baik, ibu-ibu yang tanyakan. Ya. Nanti mungkin insya Allah yang selanjutnya kita pelajari mengenai harta gono gini. Karena saya dapatkan ternyata yang lebih bingung itu harta gono gini dibandingkan ini ya. Bahkan kalau bagian-bagian gini umumnya masyarakat ya sudah ikutin aja ya. Kalau dia sudah beriman dia ikutin aja. Tapi terkadang yang jadi masalah ini yang bingung harta gono gini. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita akan bahas gimana pada pertemuan selanjutnya. Silakan. yang terkandung di masyarakat itu adalah orang tua atau seseorang dengan hibah hartanya, tapi diketahuikan hak jualnya masih ada pada orang tua. Hak jual masih pada orang tua. Supaya si anak tersebut tidak Menjual rumah. menyalahgunakan hartanya. Nah, jadi selama si orang tua masih hidup itu hak jualnya masih ada, harus izin lah sama orang. Bentuknya itu hak jualnya di sini berdasarkan apa? Perjanjian atau di notaris? Atau di notaris? Di notaris jadi judulnya gimana? Jadi orang tua dibagi anak, tapi si
menjual hak tersebut tanpa persetujuan orang tua. Jadi buat perjanjian khusus gitu ya. Buat perjanjian khusus bahwa tidak boleh dijual. Artinya bukan tidak boleh jual. Hak jual harus ada izin. Bukan orang tua yang hanya berhak menjualnya, bukan. Tapi harus ada izin. Jadi kedua belah pihak harus ada izin. Jadi orang tua kalau menjual juga harus tanda tangan si anak. Tapi kan sudah bukan punya dia, sudah hibah kan? Makanya tadi kan Berarti yang ngejual, yang bisa ngejual anak saja, tapi dengan izin orang tua, maksudnya begitu. Bukan kedua belah pihak kan? Kalau kedua belah kan orang ayahnya sudah bukan pemilik kan? Dia tidak berhak menjual kan? Mungkin anaknya di bawah umur atau belum nikah. Enggak juga, mungkin karena orang tuanya sudah betah di situ, nggak mau pergi nanti udah enak katanya udah di sini. Notaris. Allahu alam, nanti kita pelajari lebih lanjut, baik. Kita pelajari lebih lanjut gitu, mengenai akad seperti itu. Ya. Nanti kita pelajari lebih lanjut seperti kayak gitu. Ya. Oh, tadi saya sedikit mau nambahkan masalah hajab itu, anak perempuan itu tidak menghalangi, Pak ya. Tidak menghalangi keasobah gini nih kasusnya. Ini sama dengan Akang yang waktu itu kerja di pengadilan sini cerita ke saya. Kang siapa yang di sini dulu? Kang Wawan. Itu yang beliau katakan benar, ternyata dipraktekkan di pengadilan. Itu kemungkaran sebenarnya. Begini kan kasusnya. Mayit. Nih, misalnya punya istri. Punya, atau anggaplah nggak ada ayah ibu lah, atau bolehlah ayah ada ibu. Punya anak perempuan satu misalnya. Ini kan istri dapat 1/8, ibu 1/6, ayah 1/6. Anak perempuan dapat berapa, Pak? Setengah. Atau anggap ibunya ini sudah meninggal, biar bagiannya lebih besar. Ini kan 8 ini 24 bagi 8 itu berapa? 3 ya. Ini jadi 24 ya. Ini 6, 24 bagi 6 berapa? 4 ya. 24 ini setengah itu berarti 12/24. 12 tambah 6 19. Berarti masih ada 5/24 hartanya. Ini kemana ini? Ini kalau dia tidak punya anak laki, maka dia akan tadi ke ayah. Jadi ayah ini bisa dapat 2, 1/6 dan sisanya. Karena dia asobah. Nah, dalam sistem peradilan yang dipraktekkan, dan itu pernah terjadi di Bandung, si hakim itu menghukumi bahwa perempuan ini, anak perempuan, menghalangi, menghajab yang lain. Padahal dalam Islam itu yang menghajab, yang melarang itu, yang menghalangi yang lain hanya anak laki. Ya, jadi ayahnya, jadi sisanya gimana? Sisanya sama anak perempuan semuanya. Ya, ataulah ini enggak, anggaplah tidak ada ayah. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Cuman orang meninggalkan hanya istri dan anak perempuan. Ini kan 1/8, ini tetap setengah. Tapi berdasarkan ini, dan ini yang benar gimana? Kemudian dicari siapa ahli waris yang lainnya. Ayahnya sudah nggak ada, cari saudaranya laki-laki gitu kan. Baru ke sini sisanya itu. Ini enggak, ini semua dianggap perempuan ini menghalangi, menghajab. Nah, ini tidak pernah ada dalam ini Islam. Pak Wawan bilang itu diterapkan berdasarkan jurisprudensi. Jurisprudensi begini, Pak. Ada keputusan hakim sebelumnya ditetapkan di suatu pengadilan, itu bisa diambil jadi referensi. Bisa jadi ambil jadi referensi. Saya cek akhirnya waktu itu di internet. Ternyata memang pernah benar. Pernah ada keputusan hakim sedemikian, itu di Mataram dan di Bandung. Sehingga diterapkan begitu, hakimnya menetapkan
bahwa semua sisa hartanya dibawa oleh anak perempuan. Pamannya nggak dapat, subhanallah. Ini jelas-jelas kemungkaran. Ya. Sesuatu dan yang mengerikannya ketika disebutkan alasannya karena inilah yang lebih berkeadilan pada zaman sekarang. Subhanallah. Jadi dianggap hukum Allah itu tidak adil. Dia bilang lebih berkeadilan pada zaman sekarang. Jadi perempuan menghajab ini bid'ah, artinya jelas tidak diajarkan dalam agama kita. Ini jelas bid'ah yang dolalah, yang kesesatan. Ya. Jadi perempuan menghajab, tidak ada istilah kayak gini. Ya. Dan itu sayangnya dipraktekkan di pengadilan kita. Jadi hati-hati kalau mau misalnya ngurus ke pengadilan, pengadilan agama, tetap dilihat. Kita harus tahu dulu ilmunya, jangan sampai kita nanti seperti itu ya, sayangnya. Ya, jadi ngaco-ngaco seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita dalam majelis ini dan juga menjaga kita dan keluarga kita semua, terutama di zaman fitnah saat ini, dan mewafatkan kita semua dalam keimanan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.